Nah, kita hari-hari ini akan minggu depan kita akan merayakan Paskah. Makanya saya mengambil firman Tuhan yang berkaitan dengan Paskah. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Katakan amin. Amin. Kita akan bergantian, saya akan membaca ayat 47, Bapak Ibu membaca ayat 48, kita bergantian sampai ayat yang ke-56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan dicium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itulah engkau datang." Maka majulah mereka memegang Yesus dan mengangkatnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul The Kiss of Death. The Kiss of Death atau ciuman kematian. Nah, ada satu kalimat yang terkenal. Kalimatnya begini. Orang pengecut mati berkali-kali sebelum kematiannya. Nah, kalimat ini diucapkan oleh seorang tokoh yang pada waktu itu sangat terkenal. Namanya yaitu Julius Caesar. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Julius Caesar kepada Calpurnia, istri daripada Julius Caesar. Nah, saat itu Calpurnia di ceritanya merasa takut karena dia seperti ada tanda yang dia terima lewat mimpinya, di mana mimpinya seolah-olah Julius Caesar ini dia sedang dalam bahaya. Nah, sehingga pada waktu itu dia memberitahukan kepada Julius Caesar agar dia tidak pergi ke Senat waktu itu. Nah, namun Caesar menjawab dengan kalimat ini, seperti yang sudah kita baca. Orang pengecut mati berkali-kali sebelum kematiannya. Nah, akhirnya Caesar ini pergi ke Senat. Jadi Caesar menjawab kalimat ini kepada Calpurnia untuk menunjukkan bahwa hidup dalam ketakutan yang lebih berbahaya, yang berlebihan, itu sama saja dengan kematian yang berulang-ulang, yaitu yang disampaikan Caesar kepada Calpurnia.
Sedangkan menghadapi nasib dengan keberanian itu katanya jauh lebih mulia. Nah, mari kita kembali ke kurang lebih 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, itu di kota Roma. Di kota Roma pada waktu itu memang merupakan pusat kekuasaan dunia ya. Kita tahu Roma ini memang berkuasa. Nah, di sana hidup seorang pemimpin besar, seorang jenderal yang disegani, seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Siapa namanya? Dia yang saya sebutkan tadi, Julius Caesar. Ia bukan hanya kuat di dalam peperangan, tetapi juga dia merupakan seorang yang sangat cerdas di dalam kepemimpinannya. Akhirnya banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang menghormati Julius Caesar ini. Namun ternyata di balik kesuksesan yang dia raih, posisi yang dia miliki, ternyata ada sekelompok orang-orang yang tidak suka dengan posisinya. Nah, mereka menganggap Julius Caesar ini mengancam mereka. Kenapa? Karena mereka takut jangan-jangan Julius Caesar ini menjadi terlalu berkuasa. Gitu, ini pemikiran daripada kelompok orang-orang pada waktu itu. Maka mereka diam-diam menyusun satu rencana gelap. Satu rencana pengkhianatan kepada Julius Caesar ini. Nah, tapi orang-orang ini berpikir bagaimana caranya. Kalau mereka melakukannya sendiri, mereka tidak akan bisa untuk melakukannya, karena ini Julius Caesar ini seorang yang hebat. Maka mereka berpikir kita harus menggunakan orang dalam. Jadi harus pakai orang yang ada di lingkaran Julius Caesar, orang yang dekat dengan Julius Caesar. Maka tersebutlah seorang yang bernama Brutus. Nah, ini Brutus ini siapa? Brutus ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Julius Caesar. Bahkan dikatakan dalam kisah itu seorang yang sangat dipercayai oleh Julius Caesar. Bahkan mungkin kalau mungkin saya bisa tambahkan, seorang yang mungkin dipersiapkan oleh Julius Caesar untuk mendapatkan posisinya mungkin suatu ketika mendapatkan posisi yang lebih baik. Jadi intinya bahwa Brutus ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Julius Caesar. Nah, akhirnya hari pun tiba. Mereka berencana untuk melenyapkan Julius Caesar. Dan peristiwa itu dikenal dengan assassination Julius Caesar. Nah, waktu itu Caesar datang di Senat dengan tanpa curiga, tanpa takut. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di Senat adalah orang-orang yang selalu bersama dengan dia, orang-orang yang mungkin dia percaya. Bahkan di situ ada Brutus juga, orang yang dipercaya. Jadi dia berpikir bahwa ya tempat itu adalah tempat yang sangat aman, jadi tidak ada rasa curiga tidak di para Caesar. Ya mungkin dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya tadi, bahwa memang istrinya sudah memimpikan hal ini. Tapi ya Julius Caesar malah berpikir bahwa ya jangan terlalu takut dengan kehidupan ini. Jadi harus berani, itu prinsipnya. Jadi waktu itu Julius Caesar datang ke Senat itu dengan tanpa curiga sama sekali. Kemudian ketika dia duduk, tidak lama kemudian datang seorang yang seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu yang baik kepada Julius Caesar, tetapi tanpa disangka oleh Julius Caesar, kemudian seorang ini langsung mengangkatkan pisau, kemudian menusukkan ke tubuh daripada Julius Caesar. Tidak hanya satu orang ini, tetapi datang juga orang-orang yang lain,
orang-orang yang dekat dengan dia datang ke Julius Caesar, kemudian menusukkan pisau yang lain di tubuh daripada Julius Caesar ini. Nah, saat Julius Caesar ditusuk, dia coba mau melawan tapi tidak bisa. Dan dalam penderitaannya itu, dalam sakitnya itu, dia melihat wajah-wajah orang-orang yang sedang melakukan penusukan atau penganiayaan kepada dia. Dan di wajah-wajah orang-orang yang sedang melakukan penusukan itu, dia melihat salah satu wajah orang yang sangat dia percaya, orang yang sangat dekat dengan dia. Siapa namanya? Brutus. Maka keluarlah kalimat yang juga sangat terkenal. Apa kalimat itu? Et tu, Brute. Artinya apa? Bahkan engkau juga. Jadi Julius Caesar ingin mengatakan begini, waduh, bahkan engkau juga, Brutus, orang yang saya kasih, yang hari-hari, setiap hari bersama dengan saya, mungkin tidur dengan saya, berbincang dengan saya, engkau juga ternyata salah satu orang yang melakukan pengkhianatan ini kepada saya. Nah, saudara, tidak ada luka yang lebih dalam daripada dikhianati oleh orang yang dikasih. Amin. Tidak ada sakit yang lebih sakit daripada dikhianati oleh orang yang kita percaya, orang yang kita anggap orang yang akan menolong kita. Sama seperti Brutus. Mungkin dalam pemikiran Julius Caesar, harusnya si Brutus ini datang untuk menolong dia, membantu dia, tetapi malah justru si Brutus ini seorang yang salah satu terlibat dalam kelompok ini. Nah, saudara, jika Caesar mati oleh karena tikaman daripada sahabatnya sendiri, maka Yesus diserahkan oleh ciuman muridnya sendiri. Nah, inilah yang saya sebut dengan the kiss of death. Nah, Bapak Ibu, dunia sesungguhnya mengenal ciuman sebagai apa? Simbol daripada kasih, keintiman, kemudian penghormatan juga. Nah, di pelajaran bahasa Korea kami pernah belajar dengan Pak Kim tentang budaya orang Korea. Salah satunya juga mungkin ada ciuman ya, Pak Kim. Jadi budaya orang Korea itu mungkin salah satunya ciuman juga sebagai tanda penghormatan. Tapi di mana-mana, di negara-negara juga, di Indonesia juga, ciuman juga digunakan sebagai tanda persahabatan. Kalau di Indonesia itu istilahnya cipika-cipiki, jadi ciuman ini. Tapi ada juga ciuman seorang murid kepada mencium tangannya, ada yang mencium kakinya bahkan. Jadi ada makna-makna tersendiri. Intinya begini, ciuman itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat bernilai tinggi. Amin. Namun di bawah rimbunnya pohon zaitun di Taman Getsemani pada waktu itu, simbol yang paling suci diputarbalikan oleh seorang yang namanya Yudas, dijadikan sebagai senjata yang mematikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu tahu bahwa kesalahan Yudas itu tidak hanya mengkhianati Yesus saja, tetapi juga Yudas menghina dan menginjak-injak sesuatu yang bernilai tinggi. Ini menurut saya kesalahan daripada, karena waktu itu ciuman itu begitu berarti, dihormati, dipakai sebagai budaya untuk menghormati. Tetapi Yudas menggunakan ciuman itu untuk senjata untuk menyerahkan Yesus. Nah, saudara-saudara, Yudas tidak menunjuk Yesus dengan jari, itu dia, tetapi atau juga dengan membawa pedang, tetapi ia memilih sebuah ciuman. Dalam bahasa aslinya, kata ciuman ini yang dipakai di ayat ini dipakai kata phileo dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Ciuman yang berulang-ulang,
ciuman yang dilakukan oleh seperti penuh antusiasme daripada Yudas, tampak sangat mesra. Jadi kalau saya mungkin bisa gambarkan, seperti dia datang kepada Yesus kemudian betul memang dia cium seolah-olah Yudas ingin memberitahukan kepada orang-orang atau kepada tentara waktu itu, dia adalah seorang murid yang paling rindu dengan gurunya. Dia adalah seorang murid yang paling hormat dengan gurunya. Dia adalah seorang murid yang paling mengasihi dan yang paling dekat dengan Yesus. Namun sebetulnya di balik semua itu, ia sedang menjual gurunya demi apa? 30 keping perak. Atau demi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Artinya, apa yang dilakukan Yudas sebetulnya adalah acting rohani. Amin. Nah, ia menggunakan bahasa kasih untuk melakukan tindakan kebencian. Ia mencium Yesus sebetulnya bukan karena rindu, tetapi karena itu adalah dalam pemikiran Yudas cara yang paling aman untuk mendekat tanpa dicurigai. Mungkin kalau dia gunakan cara yang lain, murid-murid yang lain mungkin akan langsung bereaksi melawan dia. Tapi itu tidak dipakai oleh Yudas. Dia pakai ciuman. Ciuman Yudas bukan lagi tanda pengabdian kepada Yesus, melainkan sesuatu melainkan itu adalah alat transaksinya. Jadi karena dia kan mau mendapatkan uang, jadi itu sebagai alat transaksi. Ia tetap berkata pada waktu itu Rabi, tetapi hatinya sudah menjauh dari Yesus. Ia masih terlihat sebagai murid, tetapi sesungguhnya jiwanya sudah berdiri di barisan musuh, bukan murid. Saat ciuman itu mendarat, apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai teman. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani, kalimat hai teman ini dipakai kata hetarios. Nah, artinya apa? Hetarios ini ternyata bukan sahabat yang dekat. Jadi artinya ya, arti daripada hetarios ini yang digunakan oleh Yesus, hai teman, bukan berarti sahabat dekat, tetapi teman dalam konteks formal. Jadi di dalam pertemanan kita begitu ya, ada teman dekat, ada teman yang tidak terlalu dekat, ada juga teman yang sebatas formal, begitu ya kalau dalam kehidupan rata-rata begitu. Nah, kata teman ada beberapa pengertian. Ada yang menggunakan kata philos, ada yang menggunakan kata agapetos, ada yang menggunakan kata hetarios. Kata philos itu artinya apa? Sahabat dekat. Nah, pada waktu itu Yesus tidak menggunakan kata philos ini, tetapi kata hetarios. Jadi kalau Yesus menggunakan kata philos, arti itu sahabat dekat, penuh kasih. Tetapi Yesus menggunakan kata agapetos. Kemudian hetarios. Kemudian agapetos artinya yang dikasihi. Kemudian hetarios itu teman atau tidak intim. Nah, kata hetarios ini unik. Ini bukan kata untuk hubungan yang hangat ya, seperti yang sudah katakan tadi, melainkan hubungan yang ada tetapi tidak dalam. Kemudian saat Yesus berkata teman, dia bukan sedang berkata sahabatku yang terkasih, tetapi lebih seperti engkau yang bersamaku, Yudas, tetapi tidak sungguh-sungguh bersamaku. Nah, begitu, itu pengertian lain daripada kata teman. Kata hetarios juga muncul di lain tempat. Itu misalnya perumpamaan pekerja kebun anggur, Matius 20 ayat 13, perumpamaan tamu tanpa pakaian pesta, Matius 22 ayat 12. Nah, intinya begini, di semua konteks itu, kata hetarios ini ya, Yesus memakai kata ini untuk yang pertama menegur tanpa menghina.
kemudian menghadapi tapi tanpa menyerang. Nah, ini yang digunakan oleh Yesus. Nah, makna paling dalam konteks Yudas saat Yesus berkata, "Hai teman," apa sebetulnya makna yang paling dalam? Itu seperti berkata, "Engkau masih ada di lingkaranku Yudas, tetapi hatimu sudah tidak bersamaku." Nah, Bapak Ibu, apa pelajarannya buat kita dari kisah ini? Yang pertama, saya mengatakan bahwa kedekatan secara lahiriah tidak menjamin hati kita sudah benar. Haleluya. Kedekatan secara lahiriah tidak menjamin bahwa hati kita sudah sungguh-sungguh dengan Yesus. Makanya itu saya katakan kepada Bapak Pendeta John, kita diskusi, kita harus buat tempat ini menjadi berbeda. Harus pastikan bahwa orang-orang yang datang di sini betul-betul mengikuti Yesus. Jangan cuma datang saja, datang pulang, formalitas saja. Nah, jangan hanya formalitas, tetapi harus ada satu nilai tersendiri. Bukan berarti kita akan meninggalkan pekerjaan kita. Nah, tidak. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti saja saya khotbah saya yang pertama tentang kata pergi, itu sebenarnya luas pengertiannya. Jadi kita bisa melayani di tempat kita bekerja. Saya katakan tempat kita bekerja adalah mimbar kita untuk kita sampaikan Injil. Nah, maka harus bertumbuh. Nah, Yudas berjalan bersama dengan Yesus, betul ya? Yudas mendengar pengajaran tentang Yesus, sama juga dengan murid-murid yang lain. Ia juga bahkan melihat mujizat yang Yesus telah lakukan. Tetapi hidupnya tidak dekat dengan Yesus. Nah, kedekatan lahiriah tidak menjamin hatinya benar. Itu yang terjadi kepada Yesus. Nah, kita bisa dekat di gereja, Bapak Ibu. Dekat dengan pelayanan, mungkin kita banyak pelayanan, banyak tanggung jawab yang seolah-olah itu pekerjaan Tuhan. Maka mungkin kita lebih setiap hari itu dekat dengan hal-hal yang dalam tanda petik konteksnya rohani. Tetapi pertanyaan, apakah hati kita sudah benar-benar dekat dengan Tuhan? Itu pertanyaan penting untuk kita renungkan, Bapak Ibu. Karena saya juga pernah bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang saya lakukan ini mau untuk Tuhan atau untuk saya sendiri? Karena banyak kali orang melakukan sesuatu menggunakan nama Tuhan, tapi sebetulnya untuk pribadi sendiri, untuk keuntungan sendiri, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya kita semua di tempat ini, kita betul-betul merindukan kita membangun tempat ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, pelajaran buat kita, kesalehan bisa menjadi topeng yang menipu. Yudas tidak datang dengan kebencian yang terlihat pada waktu itu ya, tetapi ia datang dengan ciuman sebagai simbol kasih. Namun itu hanyalah penampilan luar saja. Hanya terlihat rohani, hanya terdengar rohani, tetapi sebetulnya hatinya tidak rohani. Pelajaran yang ketiga, dosa sering datang dengan cara yang halus. Yudas tidak mengkhianati Yesus dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang sangat halus, sangat rohani. Nah, Bapak Ibu, yang paling berbahaya bukan dosa yang jelas terlihat, yang paling berbahaya, tetapi dosa yang dibungkus dengan hal yang tidak baik. Motivasi yang salah dalam pelayanan, hati yang tidak tulus di dalam ibadah, kasih yang hanya di bibir tetapi lain di hati. Kalau di Indonesia ada lagu, lain di bibir, lain di hati. Tapi lagu ini mungkin tidak ada di Korea. Ini lagu yang sangat tren di Indonesia. Lain di bibir, lain di hati. Nah, ini ternyata berbahaya. Kalau kita hanya
perkatakan saja, tetapi kita sendiri ternyata tidak melakukannya. Yang keempat, hal yang suci disalahgunakan jika hati tidak benar. Nah, ini pelajaran yang keempat. Ciuman adalah sesuatu yang suci sebetulnya, namun di tangan Yudas itu menjadi satu pengkhianatan. Saudara, pelayanan, ibadah, jabatan, semuanya itu baik. Setuju ya? Tetapi jika hati kita tidak benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang bisa kita salah gunakan. Makanya, ya itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Pelajaran yang kelima, Tuhan tetap menawarkan kasih bahkan saat kita jatuh. Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya, karena Yesus Maha tahu. Namun ia tetap berkata, "Hai teman." Pertanyaan saya buat kita, apakah mungkin kita bisa tetap berkata teman kepada teman kita yang mengkhianati kita? Nah, itu pertanyaan. Apakah kita bisa berkata sahabat kepada orang yang kita kasih, orang yang kita percaya, tapi akhirnya dia mengkhianati kita? Kalau di Indonesia mungkin mereka akan bukan katakan teman, tapi setan. Kalau orang tidak kuat imannya. Artinya begini Bapak Ibu, tidak mudah untuk kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Haleluya. Ini tidak gampang. Ini satu perjuangan yang berat. Tetap mengasihi, tetap tidak membalas apa yang dilakukannya kepada kita, membalas kejahatan dengan kejahatan, berdoa untuk orang yang, wah, ini tidak gampang. Yesus berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saya pikir dalam doa Yesus itu sebenarnya Yudas juga salah satu yang menjadi orang yang didoakannya. Sekalipun karena kamu Yudas sudah menyakiti saya, tapi semoga Tuhan tidak menghukum. Nah, Yesus tetap berkata, "Hai teman." Walaupun kata yang digunakan bukan teman yang dekat ya, tetapi bukan teman yang dekat, teman akrab, teman karib, tetapi ya tetap Tuhan memberikan sebetulnya kesempatan kepada Yudas. Tuhan tetap mengasihi Yudas. Ini luar biasa. Nah, kira-kira di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, saya mau bertanya, kita ini teman seperti apa? Apakah kita teman dekatnya? Atau apakah kita teman karibnya? Atau apakah kita teman akrabnya? Atau kita mungkin di hadapan Tuhan hanya teman biasa saja? Nah, ini mungkin jadi salah satu perenungan kita. Mungkin ini salah satu alasan Yudas mengkhianati Yesus, karena dia ternyata hanya terlihat teman dekat, tetapi sesungguhnya dia hanya teman biasa saja. Padahal dia sudah lama mengikuti Yesus, sudah melihat mujizat, sudah melihat pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi ternyata dia hanya teman biasa saja. Nah, ini ternyata berbahaya. Kalau kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, tetapi kita hanya biasa-biasa saja. Maka apa? Hati-hati, kita gampang untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia akan mudah menerkam kita jika kita hanya teman biasa saja. Maka kita harus menjadi apa? Teman yang dekat dengan Yesus, teman yang akrab dengan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya kira pahami firman Tuhan, dalami firman Tuhan, kemudian lakukan firman Tuhan, yaitu bangun hubungan dengan Tuhan. Ciuman Yudas membawa Yesus ke salib, betul ya? Secara manusia sebetulnya itu tampak satu kekalahan. Namun secara ilahi sebetulnya itu adalah satu jalan keselamatan.
Dari pengkhianatan lahirlah penebusan. Dari luka lahirlah keselamatan. Nah, Yudas memberikan ciuman yang membawa maut, tetapi Yesus menerima ciuman itu dengan ketaatan yang akhirnya membawa kehidupan. Ia rela disentuh oleh pengkhianatan supaya kita disentuh oleh keselamatan. Hari ini mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ibadah dan pelayanan kita adalah kasih yang tulus atau hanya ciuman Yudas? Maukah kita memiliki hati seperti Yesus yang tetap mengasihi dan mengampuni? Yesus telah menerima the kiss of death supaya hari ini kita, Anda dan saya menerima the kiss of life. Nah, itu luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Biarlah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita, menguatkan kita dalam mengiring Tuhan.